Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah dan banyak, amin. Sebagian besar dari kita mungkin sepakat ya, jika lolos ke Piala Dunia emang jadi mimpi terbesar bagi publik tanah air Indonesia. Namun lebih dari itu, bisa konsisten untuk terus berada di level elit Asia serta rutin ikut Piala Dunia ada tujuan yang pastinya lebih diutamakan. Itulah mengapa Pak Erick selaku Ketua PSSI ingin menciptakan sebuah fondasi yang berguna untuk jangka panjang. Namun untuk waktu dekat ini lolos ke Piala Dunia tahun 2026 adalah prioritas utama. Sebab dengan begitu nama Indonesia pasti akan makin disorot oleh dunia serta pasti membuat aliansi tim Timur Tengah gelabakan ya. Karena lama-lama Indonesia akan semakin dianggap berbahaya lantaran punya jangkauan relasi yang cukup luas, terutama dengan negara-negara maju. Dan kini aliansi tim tank ya, makin waspada setelah secara mengejutkan Indonesia mampu bersaing di grup C dan lolos ke babak ronde keempat. Karena dengan segala perkembangan yang ada, jelas Indonesia bakal jadi salah satu ancaman yang begitu nyata. Tak sampai di situ ya, demi mewujud mimpi bermain di Piala Dunia, beberapa pemain seperti Elkan Bagot dan Giro Ridwan dikabarkan siap membantu timnas bersaing di babak ronde keempat mendatang. Nah, tentu saja ini akan membuat persaingan semakin panas ya. Dan hal ini pun Pak Erick menyampaikan hal proyek ambisius untuk sepak bola Indonesia dalam 20 tahun ke depan. Dalam wawancaranya, Pak Erick membeberkan visi jangka panjang untuk sepak bola Indonesia di tahun 2045, maaf ya, di mana beliau sangat ingin Indonesia bisa bersaing di top level Asia dan konsisten bersaing di Piala Dunia. Bahkan kepada media ternama asal Jerman, Reuters, Pak Erick juga ingin Indonesia bisa masuk 50 besar ranking dunia serta di Asia. Mantap kan? Indonesia harus bisa menjadi tim di posisi 9 besar Asia karena jumlah populasi dan hasrat kami buat terhadap sepak bola sangat besar. Namun tentu butuh waktu. Kami ingin menjadi negara 50 besar dunia tahun 2045. Karena itu ya, di tahun mendatang ya, pendapatan per kapita negara ini akan sekitar 27.000 hingga 30.000. Ini adalah negara besar sehingga di masa depan kualitas sepak bola akan meningkat. Banyak yang bilang Indonesia sebagai macan yang sedang tidur. Itulah mengapa kami membuat program untuk menjadi lebih baik. Dukungan pemerintah sangat penting, bantuan swasta juga sama pentingnya, dan tentu saja federasi. Tegas Pak Erick ya. Ya, pada dasarnya apa yang disampaikan Pak Erick itu tentu nggak mungkin asal bicara, dan pelan-pelan dia memberikan bukti setelah timnas lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 usai finish di peringkat 4 grup C dengan mencatatkan 12 poin. Selain itu, Pak Erick memiliki mimpi besar untuk membawa sepak bola Indonesia lebih maju ya, baik dari sisi timnas ataupun kondisi internal liga serta pembinaannya. Maka dari itu, beragam kerjasama pun dilakukan dengan negara-negara besar di Asia maupun di Eropa. Dikutip dari akun Instagram beliaunya kepada jurnalis dari media Korea Selatan, BES 11, PSSI akan terus belajar untuk meningkatkan kualitas dari segala aspek. Maka dari itu,
Tujuannya jelas agar ke depan Indonesia bisa bersaing dengan raksasa Asia dan negara-negara di Eropa. Nah, setelah sebelumnya sudah berhasil menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang, JFE, kemudian Federasi Sepak Bola Jerman, ya, DFB, dan juga Federasi Sepak Bola Belanda, yaitu KNVB. Pak Erik mengatakan kalau setelah ini PSSI akan menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA. Harapannya jelas dengan berbagai kerjasama yang dilakukan PSSI akan membangun fondasi yang kuat di dalam manajemen dan terus mendorong sepak bola di level grassroots untuk masa depan sepak bola yang lebih baik. Dan harapannya dengan langkah-langkah ini ke depan kita bisa melihat Garuda terbang tinggi hingga panggung dunia, yaitu Piala Dunia dan Olimpiade. Nah, itulah gambaran visi misi Pak Erick Thohir, sangat keren, dan itu bukan sekedar diucapkan tapi kenyataan di lapangan sudah berjalan sampai detik ini. Kita sebagai rakyat Indonesia, kita sebagai fan berat timnas tentunya tidak tinggal diam. Tentunya tidak cuman mengendah tangannya, tapi kita juga harus memberi dukungan aktif, baik itu di media massa atau kita menyuarakan dengan nilai positif agar supaya PSSI betul-betul dikenal dunia dengan baik. Ya, oke. Saya pikir itu mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Pak Erick Thohir cepat tercapai. Terima kasih.